Ya, jadi tapi tidak bisa yang namanya tren itu hanya satu periode. Biasanya dia ada beberapa periode sebelumnya. Sehingga kita bisa menebak atau meramal, misalnya forecasting gitu ya. Untuk kira-kira nih di tahun depan kita bisa punya target berapa. Atau misalnya kalau misalnya pengen tahu siapa sih karyawan yang istilahnya bisa menjual barang dengan lebih banyak, itu juga bisa kita lihat. Kemudian pelanggannya siapa aja, mungkin nanti bisa kita approach, gitu ya. Kemudian produk yang disukai oleh masyarakat, yang tidak disukai oleh masyarakat itu apa aja. Itu kan kita juga perlu ya perusahaan. Jadi kita perusahaan itu nggak boleh menutup mata bahwa produk ataupun jasa yang kita jual itu apakah diterima oleh masyarakat atau enggak. Kalau nggak diterima itu karena apa? Nah, itu harus kita maintain datanya. Ya. Nah, tapi ingat ada beberapa yang memang data itu dalam bentuk fisik. Nah, kalau dalam bentuk fisik, kita juga harus mempertimbangkan cost and benefit kalau kita mengkeep dalam bentuk fisik gitu ya. Oke. Kemudian file cadangan atau backup file. Nah, backup file ini berisi data duplikat atau copy dari sebuah file. Nah, biasanya ini digunakan untuk untuk mengatasi kalau misalnya ada data yang hilang atau yang rusak gitu ya. Karena ya kita kan nggak tahu ya, walaupun sistem itu sudah dirancang dengan baik, terkadang pasti ada kelemahannya. Nah, salah satu untuk mencegah data itu hilang ataupun rusak gitu ya, itu biasanya pakai backup file. Oke, kemudian ada yang namanya suspense file. Ya, suspense files itu adalah file yang berisi record yang telah dipisahkan sementara dari pemrosesan data reguler dengan tujuan untuk diinvestigasi dan dibetulkan. Ya, sebagai contohnya itu adalah transaksi penjualan kredit tapi belum record piutang dagang. Jadi sebenarnya suspense file ini itu adalah suatu file yang memang dia berisi data-data yang keliru, data-data yang kemungkinan keliru. Nah, kelirunya contohnya seperti apa? Kalau di sini contohnya dia adalah penjualan kredit, tapi kita belum record penjualan. Jadi kalau ada transaksi penjualan kredit, berarti kan debitnya piutang dagang, kreditnya penjualan. Ternyata oleh petugas yang menginputkan data, dia ini belum merecord piutang dagang, dia baru record penjualannya saja. Nah, berarti nanti di suspend files-nya itu ada data yang menunjukkan berapa jumlah saldo piutang yang belum terrecord. Sebenarnya bukan menunjukkan saldo piutangnya, tetapi akan menunjukkan nilainya saja. Nah, kalau suspend files-nya ini ada nilainya, berarti ada indikasi bahwa file yang atau transaksi yang kita masukkan ada yang keliru. Kalau misalnya mudahnya, kalau saudara belajar, karena kan semesternya sudah belajar accurate ya. Nah, kalau belajar accurate itu seperti opening balance. Ya, saldo opening balance. Ketika kita sudah memasukkan beberapa saldo, ya, kemudian saldo tersebut itu ternyata ada yang belum terrecord, maka akan ditampung di dalam akun opening balance. Nah, suspense file seperti itu. Ya, jadi kalau justru suspense file nilainya harus 0. Maka kalau saudara ingat di mata kuliah akhirat, di akhir periode itu harus di-nolkan. Ya, karena normalnya opening balance itu 0. Nah, sama suspense file ini nilainya atau di dalam file tersebut itu harusnya tidak ada isian. Ya, harus 0. Gitu. Kemudian ada juga yang disebut report file atau file sementara ya yang berisi data yang akan dicetak pada tanggal berikutnya. Ya, jadi memang ini filenya itu sifatnya hanya sementara, nanti baru akan digunakan kalau memang diperlukan saja report file. Jadi kalau misalnya nggak diperlukan juga nggak apa-apa gitu. Jadi kalau memang diperlukan maka akan dicetak file reportnya. Oke, kemudian kita masuk ke konsep database. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, yang lebih akan dibahas itu adalah database. Dalam pembuatan database,
itu ada beberapa pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan database atau database approach. Nah, di sini dalam pendekatan ini ya memandang bahwa data itu sebagai sumber daya organisasi yang harus dikelola dan juga digunakan untuk seluruh organisasi. Jadi bukan hanya satu atau beberapa unit saja. Jadi pendekatan ini itu memang menyebutkan bahwa kalau yang namanya database itu ya itu tidak hanya digunakan oleh keuangan saja, oleh bagian sumber daya manusia saja, tidak. Tapi memang satu organisasi itu memerlukan database tersebut. Nah, di dalam pendekatan database ini ada yang namanya file approach dan juga database approach. Ya, kalau kita lihat file approach, nah kalau file approach ini adalah pendekatan yang sebelumnya, ini pendekatan yang paling lama yang sebelumnya. Database approach ini adalah yang istilahnya yang terbaru. Nah, kalau file approach ini itu melihat di unit-unit tertentu saja. Oh, ini punyanya keuangan. Oh, ini punyanya SDM. Maka dia sebut file approach. Jadi hanya digunakan untuk satu unit saja. Nah, untuk mengurangi hal atau kelemahan pada file approach, maka ada yang namanya database approach. Di sini database approach ini memang menutup ya kelemahan-kelemahan yang ada di file approach. Kalau misalnya kita lihat di gambar, kalau pendekatan file itu seperti ini. Ini yang di sisi kiri. Ya, berarti file 1 itu programnya adalah aplikasi 1. File 2 ya itu isinya aplikasi diisi oleh program aplikasi yang kedua. File 3 itu juga program aplikasi ketiga. Akibatnya apa kalau saudara perhatikan? Ya, akibatnya program 1 atau misalnya ini bagian keuangan, ini SDM, kemudian misalnya ini adalah bagian produksi gitu ya, bisa. Nah, misalnya di program 1 ya, dia pengen akses data D, itu nggak bisa, saudara. Terbatas. Kemudian aplikasi 2 pengen mengakses data F, itu nggak bisa. Jadi ada keterbatasan antara program 1 ya dengan file di tempat yang lain. Jadi program ini hanya bisa mengakses file di tempatnya dia sendiri. Ya, yaitu misalnya di program aplikasi 1 ya hanya bisa mengakses file data A, B, C. Dia nggak bisa nih akses data D. Padahal mungkin dia butuh. Ya, jadi kelemahannya data pendekatan file itu adalah dia tidak bisa akses lintas program. Ya, dia tidak bisa akses dengan aplikasi yang lain. Lalu yang kedua, saudara perhatikan. Di dalam file 1 ada data B. Di file 2 ada data B. Di file 3 ada data B. Berarti ini terjadi yang namanya ya duplikasi data. Ya. Jadi duplikasi data. Oh, file 1 ada data B, file 2 data B, file 3 data B. Ya. Nah, karena ini ada redundansi ya, ada duplikasi, bisa jadi nanti bisa terjadi namanya inkonsistensi data. Ya, inkonsistensi data seperti apa? Misalnya, di sini tadi saya menyampaikan ini adalah bagian keuangan. Di sini misalnya bagian SDM, gitu ya. Bagian keuangan itu misalnya ada karyawan namanya misalnya namanya Hermala Kusmadewi. Oke. Kemudian di aplikasi yang kedua itu namanya jadi Hermalaka, ya. Yang ketiga karena saya misalnya bekerja di pabrik, jadi dia bagian produksi. Di sini cuma Hermala saja. Padahal mungkin Hermala ada yang namanya lain gitu, misalnya Hermala Dikiawan gitu ya. Hermala gitu kan, jadi ada banyak. Jadi yang paling kalau namanya agak unik nggak masalah gitu. Tapi kalau yang namanya sama, misalnya Ani Budi itu kan banyak gitu yang namanya Ani Budi. Nanti tidak bisa terdeteksi, gitu ya, tidak bisa terdeteksi. Akhirnya apa? Terjadi inkonsistensi data. Namanya jadi berbeda-beda. Nah, bahaya ini, saudara. Jadi
ada duplikasi data,